Bapak Ibu, untuk mengisi atau menyusun SKP tahun 2022 diperlukan perjanjian kinerja antara kita yang menyusun dengan atasan kita. Di sini sebagai contoh yang kita buat adalah untuk perjanjian kinerja guru antara kepala sekolah dengan kepala bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pihak penilai. Maka perlu dibuat pernyataan perjanjian kinerja terlebih dahulu. Ini sebagai contoh, nanti bisa dilihat di filenya. Kemudian bagaimana mengisinya? Ini diisi dulu dengan identitas seperti biasa, tidak ada yang sulit. Kemudian kita klik berikutnya, yaitu perjanjian kinerja. Nah, di sini ada beberapa poin bahwasanya tugas seorang kepala sekolah adalah 1. Manajerial, 2. Pengembangan kewirausahaan, dan ketiga adalah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Untuk tupoksi yang lain, yaitu kepribadian dan sosial, tidak disebutkan di sini. Kemudian untuk tugas manajerial, indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan setiap indikator di sini ada 8. Ada target. Target di sini adalah target dokumen yang harus dibuat dalam setiap indikator. Contohnya, untuk merancang program sekolah ini ada 8 dokumen. RKCM ada 1 dokumen, dan seterusnya. Setiap tugas atau sasaran strategis atau disebut juga rencana strategis ada beberapa indikator. Ini sudah disesuaikan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Jadi sudah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, dari mana angka 8, 1, 2, dan seterusnya ini, dan juga indikator ini? Sebelum perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis indikator target ini dibuat, sebelumnya kita buat dulu analisis penilaian atau perjanjian kinerja. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing atau kondisi Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah masing-masing, karena mungkin berbeda. Tetapi ini sudah disesuaikan dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018, indikator kinerja yang ada. Kemudian untuk penjabarannya, misalnya merencanakan program sekolah, ini penjabarannya ini bisa ditambahi atau bisa dikurangi, disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di instansi masing-masing. Ini kita buat dulu, disesuaikan. Kalau sudah, nanti ini sudah otomatis terinput di perjanjian kinerja ini. Lalu untuk penyusunan SKP, manakah yang perlu dimasukkan? Nah, di sini untuk rencana kinerja, di sini ada tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi akademik. Sehingga yang perlu dimasukkan di dalam SKP di rencana kinerja ini sudah saya buat, kita tampilkan. Nah, di sini untuk manajerial ada poinnya: terlaksananya program sekolah, terlaksananya pengelolaan SNP, terlaksananya pengawasan dan evaluasi, terlaksananya kewirausahaan sekolah, dan seterusnya. Ini sudah saya buatkan, nanti tinggal mengisikan pada rencana kinerja pada SNP SKP. Dan untuk bukti fisik di sini sudah kita buatkan. Jadi ini bisa untuk panduan dalam pengisian SKP tahun 2022. Sebagai contoh, ini sudah saya
masukkan. Caranya dengan klik sheet-nya, klik kolomnya, kemudian diklik tanda panah, kemudian kita pilih mana yang sesuai. Untuk pengisian SKP tidak perlu saya jelaskan lebih detail karena sudah ada di video-video terdahulu. Demikian untuk fungsi atau penggunaan perjanjian kinerja perlu dibuat, dan ini sebagai acuan dalam pembuatan penyusunan SKP dan juga dengan semoga bermanfaat. Terima kasih.